Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irfan Hasan Harun sebagai PIC pada kegiatan kali ini. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat apa kegiatan ini, sebagaimana pertanyaan yang berkembang di grup WA tentang kegiatan ini apa sebenarnya. Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah berlangsung sudah hampir 2 atau 3 minggu kemarin, dan memang sampai hari ini masih ada peserta yang baru bergabung dan bertanya-tanya apa kegiatan ini. Sebelumnya kami juga sudah melaksanakan atau menyelenggarakan virtual meeting di grup yang pertama. Cuma karena keterbatasan waktu yang kami miliki sehingga kami hanya bisa membuat video singkat ini, di mana pada video ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu tentang terutama yang baru bergabung dengan kami apa itu kegiatan ini. Kegiatan ini diberi nama Elevate Indonesia, yakni kegiatan yang dalam rangka memberdayakan 1 juta orang Indonesia yang memiliki keterampilan esensial terkait AI sebagai jalan menuju masa depan yang lebih cerah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Elevate sendiri merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu Elevate dan AI, yang melambangkan misi program untuk mengangkat dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan peserta didik dalam kecerdasan buatan. Nama tersebut menyampaikan makna pertumbuhan, kemajuan, dan pemberdayaan yang mencerminkan tujuan program untuk membantu individu mencapai tingkat baru dalam kemampuan AI mereka. Dengan berpartisipasi dalam Elevate, peserta didik didorong untuk melampaui tingkat pemahaman dan kemahiran mereka saat ini, merangkul kekuatan transformatif AI untuk mencapai kesuksesan dan inovasi yang lebih besar di bidang mereka. Elevate sendiri atau program ini sendiri sudah dimulai atau di-launching sejak Desember 2024 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Nah, siapa saja yang terlibat pada kegiatan ini? Sebagaimana yang ada di layar Anda. Jadi yang penginisiatifnya adalah biji-biji inisiatif yang kerjasama dengan Microsoft, juga dengan Komdigi, yang kemudian merangkul 4 kampus, yakni Binus University, Telkom University, Brawijaya, dan UGM. Keempat kampus ini pada kegiatan ini merupakan platinum partner, sedangkan kita UNG kita pada posisi sebagai gold partner yang berada di bawah Binus University sebagai platinum partner kita. Nah, melalui Google Form yang sudah pernah kami share, tentunya Bapak Ibu sampai berada di grup hari ini tentunya sudah melalui Google Form yang sudah kami sebarkan, di mana kegiatan ini memang dibuka untuk umum, baik itu dosen, tenaga pendidik, mahasiswa, guru, pelajar, dan siapa saja yang tertarik dengan AI, baik itu warga UNG maupun yang dari luar UNG. Dan kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah gabung dengan kami pada kegiatan ini. Nah, itu sekelumit tentang apa kegiatan ini, dan pada video ini juga saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu terutama yang baru bergabung, bagaimana memulai kegiatan ini. Jadi kegiatan ini dikemas dalam bentuk self learning atau pembelajaran secara mandiri, ya.
dengan mengakses LMS yang berada di websitenya Grid Nusa. Nah, apa itu Grid Nusa? Grid Nusa ini merupakan anak perusahaan atau sebuah unit unit produksi atau apapun istilahnya ya, yang dimiliki oleh Binus University ya. Nah, kita akan mengakses LMS yang disiapkan oleh websitenya Grid Nusa. Bagaimana caranya? Sebagai berikut ya. Yaitu ini berikut adalah guideline, login dan akses modul pembelajaran untuk pelatihan Azure AI Fundamental Microsoft Belajar AI dari dasar. Nah, Bapak Ibu, peserta kita hari ini sudah di angka 1049 orang. Dan itu yang kemudian kami membagi grup WA menjadi 2 grup karena keterbatasan WA dalam hal jumlah member ya. Nah, Bapak Ibu, setelah dibuatkan akun oleh IT-nya Grid Nusa, kemudian di-enroll. Enroll itu artinya Bapak Ibu terdaftar secara resmi pada sebuah kegiatan tertentu. Nah, kali ini kegiatannya adalah pelatihan AI. Bapak Ibu semua peserta, mahasiswa, teknik dan pelajar yang mengikuti kegiatan ini masuk ke Grid Nusa pada websitenya Grid Nusa. Kita klik gridnusa.com login, kemudian kita masukkan email yang kita gunakan untuk mendaftarkan diri, kemudian password yang tentunya akan kami kirim ke grup WA, grup password untuk masuk. Yang jelas setiap orang akan masuk menggunakan emailnya dengan password yang akan kami kirim di grup atau sudah kami kirim di grup. Setelah kita masuk, kita akan dibawa ke dalam ke halaman ini, yaitu ke halaman kursus saya. Di sini terdapat 2 kursus dan Bapak Ibu pembelajar atau learners ya, sesuai nama yang ada di grup Anda. Anda dipersilakan untuk memilih kursus dengan nama pelatihan Azure AI Fundamentals Microsoft Belajar dari Basic atau belajar dari awal. Kita klik mulai kursus dan kita akan masuk ke halaman berikut. Akan dibawa ke halaman berikut dan kita klik saja mulai belajar dan pastikan bahwa nama kursusnya adalah ini, pelatihan Azure AI Fundamental Microsoft Belajar AI dari dasar. Kita klik mulai belajar untuk akses materinya. Dan sebelum kelas dimulai, ya, kita diminta untuk mengisi beberapa informasi tentang diri kita, diri Bapak Ibu, diri Anda, ya, informasi yang terkait ini, yang seperti ini, ya. Tinggal kita isi yang sesuai dengan informasi tentang kita, ya. Sebagai contoh, saya UNG, ya, saya dosen, sebagai staf, dan itu tentunya sesuai dengan posisi Bapak Ibu saat ini. Nah, setelah kita mengisi ini, kita akan dibawa ke sesi pertama dari kursus ini ya. Dimulai dengan sesi 1 tentang konsep dasar dan seterusnya, di mana di sesi 1 ini ada 10 materi yang harus kita selesaikan secara mandiri, dan ini rangkuman keseluruhan sesinya ya. Jadi untuk fundamental belajar AI dari dasar ini ada 9 sesi, di mana setiap sesinya itu terdiri dari beberapa materi. Tentunya jumlah materi dari setiap sesi berbeda-beda ya. Jadi dari sesi 1 sampai sesi 6 ya, kita belajar di website Grid Nusa. Ketika kita masuk ke sesi 7, kita akan diarahkan ke websitenya Komdigi. Ini akan dijelaskan tersendiri sebagaimana lagi di Komdigi,
akan dijelaskan di slide berikut. Selesai dari sesi 7, kita kembali lagi ke kursus yang kita laksanakan, yaitu AI Fundamental, belajar Microsoft AI dari dasar, untuk melanjutkan ke sesi 8, selanjutnya ke sesi 9, di mana sesi 9 hanya untuk menggenerate Certificate of Completion. Kita akan fokus di sesi 7 ini seperti apa nantinya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah sampai di sesi 7, di sini ada komdigi yang sudah dicentang hijau, dan di dalamnya ada informasi seperti yang ada di layar ini, yaitu link ke komdigi dan link course ke Grid Nusa. Kita boleh memilih salah satu atau juga melaksanakan kedua-duanya, tidak masalah ya. Oke. Misalnya kita memilih komdigi. Kita klik link komdigi, kita akan dibawa ke halaman ini ya, ke halaman yang ada di digitalkomdigi.go.id. Kemudian kita klik daftar sekarang. Daftar sekarang ini tentunya bagi mereka yang belum memiliki akun di Komdigi. Bagi mereka yang sudah pernah, barangkali bisa saja ada yang sudah pernah kursus di Komdigi, maka tentunya dia sudah punya akun di sana ya. Untuk materi microskill dengan materinya menerapkan rekayasa prompt dengan Azure OpenAI Service. Bagi yang peserta baru atau yang belum pernah kursus di Komdigi, kita harus daftar ya. Ini langkah-langkahnya untuk mendaftar, sebagaimana kita mendaftarkan diri di website atau di aplikasi apapun itu ya. Hal-hal yang standar yang biasanya kita lakukan ya. Tentunya kita diminta email yang kita gunakan untuk mendaftar, dan tentunya email yang kita gunakan di sini adalah email yang sama juga ketika kita mendaftarkan diri di website Grid Nusa ya. Kita bikin password, aturannya seperti ini. Untuk password kita klik ini seperti biasa, centang saya setuju, kemudian klik daftar. Begitu kita klik daftar, kita akan masuk ke halaman ini, yaitu halaman untuk memverifikasi email, di mana verifikasi akan dikirimkan OTP ke email yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar tadi. Kita verifikasi, next. Kita akan mengisi formulir data pokok. Apa saja yang perlu kita isi di data pokok ini, yaitu data-data tentang diri kita, melengkap, NIK, dan pastikan bahwa nama yang Anda input di sini adalah nama yang sesuai dengan KTP. Karena kalau tidak sesuai, maka kita tidak bisa melanjutkan kursus di Komdigi karena perlu langkah lagi, yaitu validasi data dari Dukcapil. Nah, apa saja yang perlu kita isi juga di sini ya. Dan jangan lupa ini juga yang semua yang bintang itu tentunya harus diisi ya. Selama ini ya, kalau ini kita lewati maka tentunya tidak bisa. Termasuk upload foto formal Bapak Ibu di sini. Jangan lupa ya, siapkan foto formal ya untuk kita upload di sini. Kemudian ini data-data yang harus kita isi terkait dengan domisili, status pekerjaan. Kalau lagi pekerjaannya tentang apa, bidangnya apa, institusinya apa ya. Kalau kita memilih tidak bekerja, ya pilih aja tidak bekerja, kemudian centang saya menyatakan benar dan simpan. Kalau untuk teman-teman dari pelajar atau mahasiswa, boleh di sini juga ada satu pekerjaan sebagai pelajar mahasiswa. Tingkat pendidikan apa, apakah SMA, kuliah, S1, S2, dan seterusnya ya. Masukkan juga nama institusi pendidikan kita, misalnya UNG atau kampus apa ya. Kemudian kita centang saya menyatakan bahwa data benar, kemudian kita klik simpan. Sampai di situ maka proses registrasi sudah selesai dan kita sudah bisa mengakses materi ini, yaitu menerapkan rekayasa prompt dengan Azure OpenAI Service.
kita selesaikan materi yang ada di situ. Kalau sudah selesai maka akan keluar pesan ini, dan tapi biasanya eh, begitu selesai maka di sini belum ada tombol ini download sertifikat. Yang ada adalah sertifikat belum tersedia. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena sertifikatnya bisa akan ada di sini. Ini akan muncul mungkin 1 sampai 2 hari setelah Bapak Ibu selesai kursus. Nah, sertifikat setelah ini sudah tersedia, kita download dan sertifikatnya seperti ini, ya, sertifikat pelatihan, ya, dengan materi menerapkan rekayasa prompt dengan Azure OpenAI Service. Nah, untuk yang ini apa fungsinya nanti akan kami sampaikan berikut. Nah, sebagaimana yang kami sampaikan tadi di atas bahwa di sesi 7 tadi, di sesi 7, nah sesi 7 kita kembali lagi ke sesi 7 yang ini, kita boleh memilih Kumdiji dan atau memilih Grid Nusa. Ketika kita memilih Kumdiji seperti yang sudah dijelaskan tadi, rangkaiannya seperti bagaimana, dan ketika kita memilih Grid Nusa maka kita akan diarahkan ke halaman ini, ya. Jadi kita akan diarahkan ke halaman ini, yaitu materi yang sama juga, menerapkan rekayasa prompt dengan Azure OpenAI Service. Bedanya apa? Ini dilaksanakan oleh Grid Nusa, yang tadi dilaksanakan oleh Kumdiji, itu ya. Tetapi Kumdiji langkah-langkahnya kita harus membuat akun dulu, itu. Kalau ini enggak, kita sudah punya akun yang memang kita gunakan di Grid Nusa. Ketika berada di halaman ini, kita klik beli sekarang. Bapak Ibu tidak usah khawatir karena ini gratis. Jadi walaupun ada tombol beli sekarang, kita membeli secara gratis. Kita klik beli sekarang, kita akan diarahkan ke pembayaran, proses pembayaran. Karena namanya gratis maka total rupiahnya adalah nol. Kita lanjutkan pembayaran sampai keluar notifikasi bahwa pembayaran berhasil. Berhasil dengan 0 rupiah karena ini gratis. Kita klik akses kursus sekarang. Begitu kita klik akses kursus sekarang, maka kita akan diarahkan ke halaman ini dan kita klik mulai belajar pada materi menerapkan rekayasa prompt dengan Azure OpenAI Service. Oke. Dan ini materinya, materi yang sama juga di Kumdiji, ya, materi yang sama, ya. Selesai kita melaksanakan ini di Grid Nusa, kita akan mendapatkan sertifikat of completion untuk menerapkan rekayasa prompt dengan Azure OpenAI Service. Oke, akan diberikan sertifikat yang seperti yang ada di layar ini. Oke, lanjut. Setelah kita menyelesaikan materi ini, ya, materi di sesi 7, yaitu menerapkan rekayasa prompt dengan Azure OpenAI Service baik melalui Kumdiji maupun Grid Nusa, kita kembali lagi ke kursus kita, yaitu Fundamental Microsoft, yaitu Azure AI Fundamental Microsoft belajar AI dari dasar. Kalau di awal kita memulai kursus, tombolnya tertulis mulai kursus. Ketika kita selesai dengan sesi 7, maka tombol ini tertulis lanjutkan kursus. Jadi kita lanjutkan saja dan kita akan dibawa lagi ke halaman ini, yaitu ke halaman sesi 1. Tetapi bedanya ini sudah tercentang hijau semua karena kita sudah lewati. Baik sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6, sesi 7 udah centang hijau. Artinya sudah kita lalui. Kita klik sesi 8. Begitu kita klik sesi 8, kita akan dibawa ke dalam halaman ini, yaitu verifikasi sertifikat. Kita memasukkan kode sertifikat dari Kumdiji. Memang defaultnya tertulis Kumdiji,
Tapi seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa sesi 7 bisa kita laksanakan di Komdiji atau juga di Grid Nusa atau kita laksanakan di kedua-duanya, tidak masalah ya. Tetapi yang fokus kita di sini kode sertifikat. Dari mana kita mendapatkan kode sertifikat? Oke, kalau kita menyelesaikannya di Komdiji, maka yang dia masuk di kode sertifikat adalah nomor yang berikut ini, yang ada di bawah tulisan sertifikat pelatihan di nomornya. Kalau kita menyelesaikannya di Grid Nusa, maka ini nomor yang dia maksud, kode eh, sertifikat. Untuk kita paste di sini, kemudian simpan. Nah, setelah langkah ini selesai, maka kita bisa melanjutkan sesi 8. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika Bapak Ibu memilih untuk melanjutkan kursus di Komdiji dan sertifikatnya belum selesai, tetapi Bapak Ibu sudah ingin melaksanakan sesi 8, maka salah satu solusinya adalah Bapak Ibu ke profile yang ada di websitenya Komdiji dan cari nama pelatihan, akan keluar nomor pendaftaran dan ini yang kita copy sebagai yang diminta di sini, yaitu kode sertifikat. Kita copy sebagai kode sertifikat untuk kita paste di bagian ini. Ketika sertifikat ini belum ada ya. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan yang di Grid Nusa ini pun sudah bisa digunakan. Dan begitu kita input itu, maka kita bisa memulai materi di sesi 8, di mana di sesi 8 ini ada 11 materi. Setelah sesi 8 seperti yang di penjelasan di awal, kita masuk lagi ke sesi 9. Sesi 9 tidak ada materi. Sesi 9 hanya untuk menggenerate sertifikat of completion untuk materi AI fundamental Microsoft AI belajar dari basic atau belajar dari dasar, di mana sertifikatnya seperti sebagai berikut, yaitu Self-Assessed Azure AI Basic Fundamental ya. Ini yang akan kita peroleh di akhir kursus ini. Ya, demikian video ini, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang ada di grup, terutama Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami di grup WA. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau belum ada hal-hal yang jelas bisa ditanyakan di grup. Walaupun kadang-kadang kami agak sedikit lambat respon karena ada juga pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, sehingga saya harus perlu konsultasi dengan pihak IT-nya Grid Nusa. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab pertanyaan tentang apa kegiatan ini dan bagaimana kita memulai kursus. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.